Sejarah jagung modern dimulai bersamaan dengan sejarah pertanian umat manusia. Sekitar 10.000 tahun yang lalu, petani kuno di tempat yang sekarang disebut Meksiko diyakini sebagai kelompok pertama yang menjinakkan jagung. Dengan naluri yang kuat, mereka memperhatikan bahwa tidak semua jenis tumbuhan itu sama. Beberapa tanaman mungkin tumbuh lebih besar dari yang lain, atau mungkin beberapa biji terasa lebih enak dan sebagainya. Para petani menyimpan biji tanaman dengan karakteristik yang diinginkan dan menanamnya untuk musim berikutnya. Proses ini dikenal sebagai pembiakan selektif atau seleksi buatan. Dari sini, tongkol jagung semakin besar dari waktu ke waktu dan akhirnya membentuk jagung modern seperti sekarang. Identitas nenek moyang jagung masih menjadi misteri selama beberapa dekade. Di satu sisi, tanaman lain seperti gandum dan beras memiliki kerabat liar yang jelas. Namun tidak ada tanaman liar yang terlihat benar-benar memiliki kedekatan dengan jagung yang memiliki biji berbaris tersusun di sepanjang tongkolnya. Kemunculan jagung yang tiba-tiba dalam catatan arkeologi benar-benar membingungkan para ilmuwan. Mengapa demikian? Karena mereka menganggap evolusi umumnya terjadi secara bertahap melalui perubahan kecil. Lalu bagaimana tanaman jagung bisa muncul secara tiba-tiba dalam siklus evolusi tanaman? Christopher Columbus dan krunya adalah orang Eropa yang pertama kali melihat jagung saat mereka sampai di benua Amerika. Namun bahkan sebelum Columbus sampai ke benua Amerika, orang-orang di sana sudah menanam jagung selama ribuan tahun. Sekitar 10.000 tahun yang lalu, manusia mulai membentuk pemukiman yang lebih besar. Karena itu, mereka memanipulasi tanaman atau tumbuhan agar lebih sesuai dengan kebutuhan mereka. Proses ini disebut domestikasi, yang kemudian menghasilkan tanaman-tanaman yang kita kenal sekarang. Hal yang menarik tentang jagung adalah bahwa jagung yang dibudidayakan 6.000 tahun yang lalu pada dasarnya sama dengan jagung yang kita kenal sekarang. Hal ini tentu memiliki perbedaan drastis jika kita harus membandingkannya dengan tanaman seperti padi, gandum, apel, kedelai, dan lainnya, yang dimana tumbuhan-tumbuhan tersebut memiliki struktur evolusi yang jelas dan mudah dipahami. Pertanyaan yang sering diajukan para ilmuwan adalah, dari mana tumbuhan yang kita sebut jagung itu berasal? Karena para ilmuwan tidak dapat menemukan tanaman liar yang benar-benar seperti jagung. Bahkan sebagian dari ilmuwan itu meyakini bahwa nenek moyang jagung sudah punah dan mengelompokkan evolusi tumbuhan jagung sebagai evolusi yang tak diketahui. Namun cerita berbeda dihadirkan oleh seorang ilmuwan bernama George Biddle. Dia adalah seorang ahli genetika yang memiliki keyakinan kuat bahwa nenek moyang jagung masih berada di sekitar kita, sama seperti tanaman lainnya. Dari berbagai studi dan eksperimen yang dilakukannya, Biddle menemukan tumbuhan liar yang disebut teosinte. Ia kemudian mendapati bahwa kromosom teosinte memiliki kesamaan yang sangat identik dengan jagung. Dia juga menemukan bahwa teosinte dan jagung dapat menghasilkan hibrida yang subur, yang berarti bahwa kedua tumbuhan itu bisa jadi memiliki hubungan kekerabatan yang erat. Namun tentu saja temuan Biddle ini tidak mudah diterima begitu saja, terutama dari para ahli botani. Mereka menyimpulkan bahwa jagung dan teosinte memiliki banyak perbedaan yang terlalu mendasar, terutama dari ciri fisik kedua tanaman tersebut. Hal ini juga menjadi penyebab mengapa para ahli tidak pernah mengarahkan penelitian terkait jagung kepada tumbuhan teosinte. Untuk membuktikan teorinya tentang teosinte sebagai nenek moyang jagung, setelah pensiun pada tahun 1930, George Biddle melakukan sebuah eksperimen pemuliaan terbesar dalam sejarah. To silence the skeptics, Biddle had to show how humans could have transformed this into this. So after his retirement, he launched one of the biggest breeding experiments in history to settle that question once and for all. Bagi Biddle, pertanyaan kuncinya adalah berapa banyak gen yang mempengaruhi perbedaan antara jagung dan teosinte. Jika angkanya kecil, maka tidak sulit bagi manusia kuno untuk merubah teosinte menjadi jagung. Biddle mengawali eksperimennya dengan melakukan kawin silang antara teosinte dengan jagung. Dari sini, kemudian didapati individu baru yang mewarisi masing-masing gen dari kedua tumbuhan. Hasil kawin silang ini kemudian disebut sebagai generasi F1. Generasi F1 ini kemudian disilangkan satu sama lain untuk menghasilkan generasi F2.
Kemudian, jika hanya ada satu gen yang berbeda antara teosinte dan jagung, maka 1 dari 4 tumbuhan F2 harus terlihat seperti jagung, dan 1 dari 4 lainnya harus terlihat seperti teosinte. Jika ada 2 gen berbeda, maka jumlahnya akan menjadi 1 dari 16. Jika ada 3 gen, maka jumlahnya menjadi 1 dari 64, dan seterusnya. Jika ada lebih dari 3 gen yang terlibat, maka Biddle membutuhkan lebih banyak tumbuhan F2. Dia memutuskan untuk menanam 50.000 F2 untuk eksperimennya. Dan apa yang ditemukan? Sekitar 1 dari 500 F2 sangat identik dengan teosinte. Dan angka yang serupa sangat identik dengan jagung. Angka itu menunjukkan bahwa hanya ada perbedaan 4-5 gen dari teosinte dan jagung. So George Biddle was right. The real ancestor of maize was teosinte, and it was right in front of us all along. Melalui studi genetika, diketahui bahwa nenek moyang jagung adalah rumput liar yang disebut teosinte. Pada dasarnya, teosinte tidak terlihat seperti jagung, terutama jika Anda membandingkan intinya dengan jagung. Tetapi pada tingkat DNA, keduanya sangat mirip satu sama lain. Mereka memiliki jumlah kromosom yang sama dan susunan gen yang mirip. Selain itu, teosinte juga ternyata dapat disilangkan dengan varietas jagung modern dan membentuk hibrida jagung teosinte yang dapat terus berkembang biak secara alami. Peristiwa paling awal dalam domestikasi jagung kemungkinan melibatkan perubahan kecil pada gen tunggal dengan efek dramatis. Kejadian awalnya dapat diidentifikasi karena adanya variasi gen teosinte pada varietas jagung masa kini. Perubahan kecil yang memiliki efek dramatis juga menjelaskan kemunculan tiba-tiba dari jagung dalam catatan arkeologi. Contoh-contoh ini menunjukkan kepada kita bahwa evolusi tidak selalu melibatkan perubahan bertahap dari waktu ke waktu. One gene makes a pretty dramatic change. The estimate is that the original domestication of corn would have taken place sometime around 9,000 years ago. Perubahan selanjutnya dalam evolusi jagung modern melibatkan lebih banyak gen dan efek yang lebih kecil. Perubahan kecil itu antara lain sebagai berikut: jenis dan jumlah produksi pati, kemampuan untuk tumbuh di berbagai iklim dan jenis tanah, panjang tongkol, jumlah biji, dan jumlah baris, ukuran, bentuk, dan warna, dan ketahanan terhadap hama. Contoh-contoh ini sesuai dengan pandangan tradisional tentang evolusi sebagai perubahan dari waktu ke waktu. Kelompok petani lokal kemudian memilih dan menseleksi karakter yang mereka sukai, serta yang menurut mereka paling berhasil di lingkungan mereka. Inilah perbedaan mendasar dari petani terdahulu yang sangat berbanding terbalik dengan petani di masa kini. Selama ribuan tahun, pemulihan selektif menghasilkan keragaman varietas yang luas dan menghasilkan jagung yang tumbuh di seluruh dunia saat ini. Petunjuk-petunjuk arkeologi mengarah pada budidaya jagung primitif di bagian selatan Meksiko, Amerika Tengah sejak 7.000 hingga 10.000 tahun yang lalu. Sisa-sisa tongkol jagung kuno yang ditemukan di Gua Guilanaquits, lembah Oaxaca, berusia sekitar 6.250 tahun. Tongkol utuh tertua ditemukan di gua-gua di wilayah Puebla, Meksiko, diperkirakan berasal dari tahun 3450 sebelum Masehi. Bangsa Olmec dan Maya ditengarai sudah membudidayakan jagung di seantero Amerika Tengah sejak 10.000 tahun yang lalu dan mengenal berbagai teknik pengolahan dari hasil panen tanaman ini. Pengetahuan ini dibawa ke Ekuador sekitar 7.000 tahun yang lalu dan mencapai daerah pegunungan di selatan Peru pada 4.000 tahun yang lalu. Pada masa inilah berkembang jagung yang beradaptasi dengan suhu rendah di kawasan pegunungan Andes. Sejak 2500 sebelum Masehi, tanaman ini telah dikenal di berbagai penjuru benua Amerika. Kedatangan orang-orang Eropa sejak akhir abad ke-15 membawa serta jenis-jenis jagung ke penjuru dunia, baik ke Eropa maupun Asia.
penyebaran jagung ke Asia dipercepat dengan terbukanya jalur barat yang dipelopori oleh armada pimpinan Ferdinand Magellan. Di tempat-tempat baru ini, jagung relatif mudah berkembang karena memiliki tingkat adaptasi yang cukup baik. Jagung masuk Nusantara diperkirakan pada abad ke-16, dibawa oleh penjelajah Portugis. Akibat riwayat yang cukup tua ini, berbagai macam nama dipakai untuk menyebutnya. Beberapa nama lokal adalah di kawasan timur Indonesia juga dipakai istilah milu, yaitu adaptasi dari kata milho yang berarti jagung dalam bahasa Portugis. Kata jagung menurut Dennis Lombard merupakan penyingkatan dari Jawa Agung, berarti jemawut besar, nama yang diberikan orang Jawa lalu diadopsi ke dalam bahasa Melayu. Tanaman semusim ini dapat menyelesaikan satu daur hidupnya dalam 70-150 hari tergantung kultivar yang ditanam. Jika Anda pernah mendengar istilah seumur jagung, maka itu menggambarkan usia atau waktu yang singkat seperti daur hidup jagung. Sekitar paruh pertama dari daur hidup jagung merupakan tahap pertumbuhan vegetatif dan paruh kedua untuk tahap reproduktif. Sebagian jagung merupakan tanaman hari pendek yang pembungaan sempurnanya hanya terjadi jika mendapat panjang penyinaran matahari tertentu, minimal 8 jam per hari. Tinggi tanaman jagung sangat bervariasi, rata-rata bisa mencapai 2-2,5 meter. Meskipun ada kultivar yang dapat mencapai tinggi 7 meter pada lingkungan tumbuh tertentu. Jagung adalah tumbuhan yang unik. Dari jagung kita belajar tentang arti evolusi, bahwa evolusi sebenarnya berasal dari keinginan kuat untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Dari jagung kita juga mengerti bahwa petani adalah kelompok yang mengawali proses evolusi paling bersejarah dan paling berpengaruh dalam peradaban umat manusia.